Alright, gimana nasib dan masa depan warga Indonesia? Nah, banyak dari kalian teman-teman kan bilang kayak gue gak ada background, bukan ekonom, tapi gue tiba-tiba bahas ini. Honestly, banyak yang kita membahas di meja ini, tapi kita kenalan dulu sama yang luar biasa ini, datang hari ini. Bapak Ferry Irwandi. Kenalin dulu dong Pak, siapa Pak? Saya minum loh Anda ini. Saya dikenalin. Susah Raymond ini. Halo semua, nama saya Ferry Irwandi. Ini harus kenalan. Itu dong, boleh gak sih gue mention kayak selama berkarir tuh belajar berguru sama siapa gitu kayak. Sampai itunya ya. Boleh dong, boleh. Nah, sampai mana tadi? Nama ya? Iya, kenal, boleh. Ferry Irwandi, usia 32 tahun, udah punya anak istri. Perlu ya. Jadi biar orang tahu kenapa jawabannya diplomatis nanti. Ada anak istri nih di rumah. Terus sampai bulan ini statusnya masih pegawai di Kementerian Keuangan sampai bulan ini karena gue ngajuinnya Desember untuk resign. Ada ngurus G20 dulu kan itu besok. Background ya. Background berguru sama siapa? Background belajar sama siapa? Background gue ya ada lah ekonominya sedikit. Lulusan STAN kan? Lulusan STAN. Tahu gue. Apalagi gue kerja di Kementerian Keuangan hampir 10 tahun, gue belajar dari bos-bos yang luar biasa, dari Pak Khatib Basri, Pak Bambang Brojonegoro sampai Ibu Sri Mulyani Indrawati ya. Itu safe to say sebenarnya kalau kita ngebahas nasib warga Indonesia kan kita bakal nggak jauh-jauh lah dari bahas ekonomi, psikologi, finansial, informasi, kesejahteraan warga. Jadi analoginya I think it's wise juga kalau kita bisa datengin orang yang lebih kredibel daripada gue lah. Tapi nggak kredibel juga gue, karena gue sangat-sangat menghargai yang namanya kepakaran kan. Expertise itu adalah sesuatu yang mulai tergerus di Indonesia. Sekarang orang-orang harus lebih menghargai yang namanya ahli. Literally ahli itu kan entah itu datang dari masyarakat sendiri, entah itu dari pembuktian, proving. Misalnya kita bicara prediksi Laban, dia nggak pernah punya disiplin ilmu formal arsitek, tapi dia yang bikin Istiqlal, yang mana agamanya Nasrani Kristen, itu dia nggak pernah menempuh pendidikan arsitek kayak Bung Karno, tapi ya emang dia udah proving, orangnya emang sekolahnya udah tinggi banget. Ya, tapi masalahnya kalau sekarang pilihan credibility itu nggak banyak gitu. Let's say kalau kita ngomong informasi yang tersebar luas ya, yang ngomong digital era kan. Sometimes gue ngerasa gapnya tuh problemnya kalau misalnya orang yang expert banget, pakar banget, what's their benefit untuk sharing ke media massal gitu. Betul. Jadi kayak makanya waktu itu gue bilang ini buat fill the gap sebenarnya, walaupun I'm not the most credible person. Tapi kita langsung topik pertama nih. Kayak sejujurnya gue aware beberapa video gue tuh salah. Oh iya, gue nggak. Kesalahan paling besar yang gue paling aware adalah menebarkan rasa ketakutan. Yaitu mungkin bukan dari kontennya, tapi dari penyampaian kontennya. Thumbnailnya, judulnya. Editor gue mana nih? Thumbnailnya, judulnya, intonasinya dan lain-lain. Ternyata itu sama wajah sedihnya itu ya kan. Itu ternyata ini terus kayak kalau faktual ada beberapa gue salah. Gue sebut Nord Stream itu buat minyak, padahal kenyataan buat gas. Jadi kayak hal-hal kecil gitu sebenarnya ada salahnya gitu. Cuma makanya di sini kita bakal bahas lebih dalam sih. Soalnya kebanyakan dari warga Indonesia kan habis itu then what? Ada beberapa video gue bahas gitu. Tapi ini nggak naik tapi nggak senaik itu gitu. Sebalik ke topik kayak nasib masa depan warga Indonesia. Kita mungkin start dari topik ekonomi ya. Karena gue rasa ini yang kita berdua ada benang merahnya di sini. Iya, ada yang kerjain lah dikit ya. Perekonomian Indonesia dan global. Sekarang kan kalau yang kita bahas resesi, jangan ngomong jauh-jauh soal resesi, mendefinisikan resesi pun orang belum tentu mau melakukan apa sih yang disebut dengan resesi. Karena kayak gini, ketika guncangan ekonomi terjadi, shock ekonomi terjadi, dampaknya itu jangankan untuk tiap negara, tiap warga negara di negara yang sama aja bisa berbeda sekali. Benar kan? Maka pertama yang harus kita pahami bersama, yang harus kita tahu bersama adalah arti dari resesi itu sendiri. Baru kita masuk ke pembicaraan selanjutnya. Dan itu yang mungkin lu nggak terlalu jelaskan dulu, Bang. Tahu nggak? Gue nanya ke audiens gue, resesi itu apa? Intinya satu, hidup gue bakal susah. Lah, itu dia. Nah, ternyata. Padahal yang seharusnya lo lakukan adalah mendefinisikan resesi itu dulu. Karena hidup susah, mau negara ini makmur akan banyak juga orang-orang yang hidupnya exactly. Susah. Nah orang ngira kalau resesi itu kayak otomatis hidup gue bakal susah. Makanya fear kemana-mana, panik, dan itu betul. Salah gue gak ngejelasin. Karena asumsi gue pas bikin video itu at least orang udah ngerti sedikit gitu. Dan gak banyak orang yang ngakuin kesalahannya kan.
Nah itu yang bukan cuma pembelajaran buat lu, buat gua juga atau buat orang-orang yang mencari makan di sosial media misalnya. Yes. Ya, atau orang-orang yang punya tujuan di sosial media. Ya, semoga kita semua paham hal yang baik harus disampaikan dengan baik. Benar. Artinya dengan baik, dengan pemahaman yang sangat-sangat baik. Gitu. Benar. Dan komunikasi yang sangat baik. Nah, balik lagi masalah resesi tadi. Sekarang kita definisikan dulu penjelasan yang paling bisa mewakili apa itu resesi. Resesi kan kontraksi. Kontraksi artinya ada negatif, pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. That's the point. Yes. Kalau Q3-nya negatif dibandingkan year to year-nya, itu resesi. Benar. Nah, sekarang negatifnya dari apa? Kita bisa lihat GDP-nya. Nah, sekarang rumus GDP itu apa? Konsumsi, ditambah belanja pemerintah, ditambah investasi, impor kurang ekspor. Itu kan eksakta dan terukur. Benar. Nah ya kan. Nah sekarang gini, Indonesia blessing in disguise-nya kita tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global. Karena ekspor impornya nggak sebesar itu. Pertumbuhannya cepat tapi nggak sebesar konsumsinya yang emang masih jadi mayoritas. 60 bahkan sampai 80% perputaran uang itu dari konsumsi. Benar. Dan belanja pemerintah dan investasi dan ekspor dikurang impor. Jadi dari sini sebenarnya all the problem itu kita udah bisa paham gitu. Makanya sekelas Pak Khatib Basri pun bisa bilang berdampak iya, resesi enggak. Benar. Nah kan dia sempat mention itu juga. Iya kan simple gitu karena iya ini ada konsumsi, daya beli ada, orang produksi, orang jualan ada. Ya startup mungkin kena karena kan kita tahu sendiri visi-visi kan outflow semua ya kan ke US. Terus ekspor impor kayak garment, pupuk pasti berdampak, petani juga pasti kena dampak. Tapi di satu sisi apakah situasi itu nantinya disebut resesi? Ya kita tinggal balik lagi ke definisi teknisnya, resesi atau enggak. Benar. Kalau GDP-nya masih bertumbuh, no. Nggak resesi. Nggak resesi. Tapi kalau kita ngomong di luar dari definisi resesi, soalnya kan tadi kita mention tentang orang yang hidup susah. Nah. Ya, soalnya kan salah satu sebenarnya kalau di reportnya IMF ya strateginya berbeda untuk negara maju sama negara berkembang, top 3-nya. Mostly kalau untuk negara berkembang, penekanan inflasi itu tetap menjadi prioritas utama. Karena kan itu analoginya kayak gimana caranya kita bikin warga kita nggak susahan. Kalau misalnya harganya naik dan lain-lain. Apakah ini bakal nge-impact warga kita kesusahan dan inflasi bakal ketekan? Inflasi bakal naik terus. Kalau misalnya bakal naik terus, apakah prioritas negara untuk naikin suku bunga yang bakal memperlambat ekonomi untuk menyelamatkan warga gitu? Soalnya banyak orang yang nggak tahu dong. Kayak sebenarnya tujuan negara itu apa sih? Kenapa negara itu dibangun? Tujuan utamanya apa? Banyak orang nggak tahu. Salah satu poinnya itu kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya tuh untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ada poin-poin lain yang mendukung. Kayak relatif posisi kita dibanding negara lain gitu. Kita harus ada pengakuan dari negara lain. Makanya kita harus push economic growth. Biar kesannya kita nggak negara ketinggalan. Yang lama-lama bikin negara warganya lebih sejahtera. Nah orang banyak nggak ngerti itu. Terus sebenarnya tujuan negara tuh kirain cuma biar negaranya maju, warganya sengsara. Nah kebijakan-kebijakan inilah. Let's say resesi nggak resesi, what's happening yang bakal ngaruh ke everyday people. Nah itu yang seharusnya seorang Raymond Chin jelaskan di awal. Dan gue rasa fokus utama lu untuk bikin konten awalnya mungkin itu ya. Bagaimana orang-orang yang terdampak. Dan dampak itu kita semua, hampir semua ekonom. Hampir semua ekonom kemanapun mazhabnya gitu. Berdampak pasti. Dampak itu pasti ada. Seberapa besar dan seberapa dalam, itulah yang harus ditelaah. Itulah yang harus dianalisis. Balik lagi ke pertanyaan lu tadi. Sekarang apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak ini? Ini kan pertanyaannya sebenarnya. Yang oke lah ini nggak resesi, tapi tetap aja ada orang yang sulit gitu. Benar. Tetap aja ada yang orang yang susah. Tetap aja ada kayak pabrik garment yang kena pengaruh. 43.000 tuh dipulangkan. Dan tetap aja mungkin akan ada PHK. Jangan kan nunggu 2023. Sekarang startup pun udah berguguran. PHK, yes. Lu tahu apa yang harus dilakukan? Salah satunya, jangan buat orang panik. Buat orang waspada tapi nggak panik. Iya itu karena kan kayak gue bilang ke lu kemarin kan si Keynes kan tahun 1936 bikin buku. Nah dan salah satu pembahasannya kan animal spirit, insting kebinatangan manusia itu. Apalagi bicara soal ekonomi, maka ketika dibilang besok bakal kiamat, orang-orang nggak akan keluar rumah, orang-orang akan beribadah dan orang-orang akan melakukan segala hal-hal yang baik yang bisa dia lakukan. Karena pada dasarnya kita primal. Iya. Gitu. Okay. Dan itu sesuatu yang tak terbantahkan. Apalagi kan kita akan membicarakan soal psikis dan emosi ya. Ada satu lagi, ketika manusia, misalnya mereka nggak punya
gak punya literasi finansial yang bagus. Mereka juga bukan orang yang ekonomi. Gak semua orang kaya itu ngerti ekonomi loh. Gak semua orang yang bisa berbisnis itu paham bagaimana supply and demand bekerja loh. Begitu juga gak semua orang yang tahu supply and demand bekerja itu kaya loh. Kayak gue ya hidupnya gini-gini aja gitu. Belajar ekonomi sih belajar ekonomi. Kaya ya enggak gitu kan. Nah orang-orang yang gak paham ini pada akhirnya ketika dia punya trust dengan satu sosok, satu sumber suara dan orang yang dia anggap kredibel dan legit. Dan orang yang legit dan kredibel ini tidak menyampaikan dengan bagaimana semestinya disampaikan. Artinya menyisakan pertanyaan-pertanyaan lain. Maka dia akan berpikir, gue gak bisa deh. Kayaknya lebih mending gue nyimpan uang deh. Salah satu contohnya itu. Itulah mungkin yang menjelaskan kenapa beberapa, selain banyak yang mendukung, ada juga orang yang mengkritik dari konten resesi. Walaupun lu gak ngomong spesifik Indonesia kan. Nah ketakutan yang itu yang dihindari. Karena bagian dari animal spirit tadi, insting bertahan hidupnya seorang manusia. Dan apakah ngefek 100%? Gue percaya enggak ngefek. Tidak 100%. Tapi berpengaruh sedikit banyak iya. Karena yang lu harus sadari Pak, konten lu itu bukan lagi dikonsumsi masyarakat urban atau kelas pekerja atau masyarakat yang well educated misalnya, atau orang yang ngerti finansial dengan baik. Ya gue bilang sampai helper di coffee shop gue aja sampai nanya, bang ini beneran? Terus gue lihat ekonomi kiamat, kayaknya gue kenal orang. Nah itu ya nggak apa-apa ya gue ngomong kayak gitu. Itu problem yang seharusnya, karena pas gue tonton lagi ya yang dia sampaikan ya nggak beda jauh dan sama aja dengan hal yang gue sampaikan di konten gue gitu. Soal quantitative easing, soal inflasi, soal injeksi likuiditas, soal IMF, World Bank yang bikin outlook masing-masing, yang udah memetakan pertumbuhan ekonomi berapa, minusnya Indonesia apa, strongnya di mana, itu sama. Beda di thumbnail sama judul. Sama pesan terakhir. Nah, itu sih. Dan gue sepakat emang antara negara maju dan negara berkembang ya strategi ekonominya, strategi finansialnya, kebijakan fiskal dan moneternya jelas berbeda. Karena current account defisitnya juga beda-beda Pak. Sekarang yang paling ketat-ketat ya negara kayak Korea, Jepang, Singapura bergantung ekspor impor. 200% dari ini kan kalau Singapura kan. Jepang belum lagi menghadapi masalah 254 per debt to GDP cuy. Gila ya. Terus barang yang keluar, barang yang masuk, dolar naik, kolaps. Bukan kolaps ya, maksudnya Jepang dalam situasi yang sangat-sangat tidak enak sekarang. Belum lagi kita bicara soal goncangan politiknya. Belum lagi kita bicara soal Cinanya. Yang sekarang juga kita, ini yuan dilemahkan atau melemahkan. Exactly. Ya itu maksud gue ya, emang gak akan dalam waktu cepat ekonomi dunia itu akan stabil gitu. Yang gue lihat ya, karena emang banyak hal yang bahkan tidak diperkirakan orang. Misalnya orang udah memprediksi nih, pandemi ini kayaknya bakal benar-benar normal 2024. Ternyata 2022 aktivitas itu mulai banyak, mulai berangsur normal. Demand-nya ngejar, supply-nya enggak. Masalah supply chain, masalah logistik. Dan kalau harus diselesain, cost-nya dari mana? Nah itu kan problematika yang emang udah lu jelasin juga. Udah disampaikan juga. Tapi ya untuk memahami hal-hal seperti ini Pak Raymond, Anda perlu datang ke warkop. Anda pesan itu Indomie goreng, Anda tanya sama orang-orang di situ. Nah itu sih yang tadi gue bilang. Dan gue nggak nge-challenge apapun idea lu soal makro ini ya. Dan lu udah menjelaskan itu dengan baik. Masalahnya itu tadi. Kesan fear mongering yang dapat itu dari thumbnail, judul ataupun keseriusan yang lu bawa itu yang membuat itu berdampak luas. Nah ini sebenarnya kalau menurut gue ya worst case scenario yang gue gak yakin gue sepowerful itu, tapi pasti ada efeknya. Tapi worst case powerful, itu powerful. Tapi banyak yang bilang 3 juta, 4 juta, 7 juta cuy. Tadi sempat nonton Keynes kan, dia ada theory of thrift yang lu sempat mention juga. Itu paradox of thrift. Paradox of thrift kan, sama self-fulfilling prophecy lah, kalau yang lebih mudah orang pahami. So basically yang seharusnya gak jadi resesi, bisa jadi resesi, karena kepanikan dan lain-lain. Karena ada dorongan kalau misalnya kita ngomong fear mongering, tapi gue sedikit gak setuju soal fear mongering sebenarnya. Karena definisi, itu gak lu lakukan kan sebenarnya. Pertama bukan intensi dan sebenarnya bukan yang gue lakukan. Fear mongering kan umumnya kita narkotik orang untuk benefit pribadi dengan apalah gitu misalnya. Nah fear mongering itu sendiri kayak gitu. Gue mikir kita masuk ke aspek psikologi kan. Ini ada kejenjangan sosial di Indonesia. Ada yang menengah, ada yang bawah, ada yang atas gitu. Kalau psikologi kayak gini. Fear itu sebenarnya kan
kalau definisi realnya ya, fear itu kan muncul dari amigdala. Dan itu tuh muncul kalau misalnya ada imminent danger, kalau misalnya ada sesuatu yang bahaya, dan kita tiba-tiba muncul fear. Responnya cuma 4. Fight, flight, fear, freeze, atau fawn. Nah, 4 respon ini itu sebenarnya tujuannya satu, untuk mengeluarkan diri kita dari bahaya. Harusnya bagus. Tapi satu emotional response dari fear yang gak baik adalah anxiety sebenarnya. Anxiety itu muncul karena fear, habis itu ada ketidakpastian di masa depan. Dan itu jujur paling banyak muncul pas gue reach audience yang di bawah. Menurut gue kayak gini. CD katakanlah begitu. CD lah. Dia sampai ngomong CD aja takut sekarang. Oke. Ya. Balik lagi kan gue ngomong di podcast Bang Radit gue bilang kayak gini. Dia sendiri yang bilang kan ketidakpastian itu dilawan dengan pengetahuan. Ya kan? Takutlah untuk sesuatu yang gak kamu ketahui. Benar. Jadi kita pelajari. Jadi kan makanya gue bikin video-video lagi untuk pengetahuan tambahan dan walaupun belum tentu bisa solve karena gak sebanyak itu viewsnya. On the other hand, kalau kita ngomong tentang anxiety ya, dan di kalangan CD gitu. Sometimes yang bahaya itu bukan literasi finansial atau literasi knowledge-nya. Tapi emotional response mereka by lack of literation gitu. Nah, masalah gini, sekarang kan kita sebagai creator kita nggak tahu nih. Bakal viral, bakal apa. Namanya viral itu Gak bisa diatur sama sekali. Nah, dan gue udah mengalami hal itu ya. Nah, ini masuk ke aspek psikologi dan penyebaran informasi gitu. Sometimes we know, ada konten yang memang harusnya nggak dinonton orang lain gitu. How do we anticipate that? Gak bisa Pak. Gak bisa. Makanya gue selalu bilang orang yang mengaku dirinya social media expert or digital expert, maka adalah orang pertama yang bakal gue hindari untuk gue jadiin konsultan. Karena ini begitu dinamis. Balik masalah relevansi lagi, masalah bagaimana algoritma itu bekerja ya, dan kita tahu YouTube sangat-sangat kompleks masalah algoritmnya. Siapa yang bisa ngebaca algoritma YouTube? Berapa orang jumlah kreator YouTube yang single datang di tahun 2020 sampai 2022 yang bisa punya 500 ribu subscriber ke atas? Sangat-sangat sedikit lu bisa hitung. Karena itu sangat-sangat kompleks. Balik lagi, dan kalau itu bisa diantisipasi maka konten stoikisme gue gak akan seviral itu. Benar. Bukan sesuatu yang gue kendaki viral. Lu bayangin gue bikin konten soal makroekonomi, gue bikin konten soal 2 tahun gue pelajari konflik Ukraina Rusia ya, gue bikin kontennya rame sih rame, tapi orang lebih ada terus kan? Ada terus, dan itu nggak akan. Dan gue makanya gue termasuk orang yang nge-reach lu di awal, gue bilang itu nggak sesuatu yang nggak akan bisa lu kendaliin. Tapi gini Pak, yang gue lihat dari apa yang lu sampaikan tadi masalah emosional, gue setuju karena pengendalian emosional yang buruk datang dari ya apa ya bahasa simpelnya, keterbatasan intelektualitas. Masa gue bilang datang dari kebodohan kan, gitu. Ya, keterbatasan finansial juga nggak? Pertama intelektualitas dulu. Karena banyak orang yang finansialnya tidak bagus tapi emosionalnya bagus. Oke, kan? make sense. Nggak masuk intelektualitas, nggak ada korelasi yang benar-benar apa namanya benar-benar jelas dan 100% kalau kita bahas soal kecerdasan pikiran seseorang. Nah, karena keterbatasan tadi, kita tahu masalah problem terbesar di Indonesia sebenarnya. Kita jangan bicara GDP, jangan bicara konsumsi, jangan bicara investasi. Poin paling utama kenapa negara ini punya masalah besar dan kenapa ini nggak diselesaikan dari awal adalah soal ketimpangan sosial. Sesuatu yang jarang dibahas orang. Soal gini rasio kita. Gimana cuma hanya ada 1% dari populasi Indonesia tapi bisa menguasai 46,6% kekayaan, itu kan ngeri ya. Ngeri. Untuk negara yang menjunjung tinggi Pancasila, keadilan sosial, persatuan Indonesia, yang mana kita dasar bernegara kita adalah soal kesamarataan, soal ekualitas, soal keadilan. Tapi ketimpangan begitu terasa. Dan ketimpangan ini kalau kita tarik, itulah yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan lack of information tadi. Ya kan? Masalah masyarakat, lu nggak bisa maksa orang-orang tahu soal dana darurat sedangkan mereka makan aja susah. Iya. Dan ketika makan aja udah susah, mereka mendapatkan informasi bahwa tahun depan akan krisis. Nggak krisis aja gue udah krisis. Iya, banyak banget yang komen itu. Nah, itu problematika. Nah, masyarakat menengah ke atasnya, menengah itu kan ada lower middle income. Iya, benar. Ada middle, ada high middle income. Mereka juga punya problem nih. Problem kalau kita lihat sekarang, balik lagi masalah emosional dan society tadi ya, gak semua orang dalam keadaan hidup yang nyaman.
Kalau hidup lu nyaman ya lu nggak akan banyak nge-tweet. Ini mungkin dikata, tapi ya benar, ya kan? Karena gue sendiri yang menggunakan ketika gue dalam keadaan emosional yang nggak bagus, ketika gue kesal, gue nge-tweet. Tapi ketika enak, ya gue main dengan orang-orang tersayang gue dong. Iya. Ketika gue nggak punya problematika yang besar, ya gue main dengan orang-orang yang terdekat dong. Gue menikmati hidup gue. Dan kita lihat di Indonesia. Kita kan bisa lihat data, We Are Social kan udah ngeluarin data betapa aktifnya pengguna internet di Indonesia. Berarti itu itu sedikit menggambarkan betapa kita butuh distraksi akan kehidupan nyata kita. Kenapa kita butuh distraksi? Yeah. Nah itu kan problem yang gue bilang tadi untuk kelas menengahnya misalnya mereka punya keadaan yang mungkin nggak semua orang hidup seenak lu atau seenak gua atau seenak teman-teman di sini. Dan mereka butuh coping mechanism untuk melampiaskan itu. Makanya yang sekarang sedang gue teliti dan gue pelajari, yang masih gue tulis sampai sekarang adalah, ini gue udah ngumpulin terakhir sekitar 81 kasus ya. Kasus yang ada di Twitter, Instagram. Orang kita, dibanding simpatinya, mereka lebih senang melihat ketika orang lain kena masalah. Kenapa? Nah, itulah makanya gue teliti. Karena ketika lu melihat di sosial media ada orang kena cancel, ada orang melakukan kesalahan, ada orang yang quote and quote dibenci, lu seperti mendapatkan hiburan, mendapatkan tempat di mana lu bisa mengekspresikan itu. Kayak gue waktu live di Instagram ada orang nanya, itu si Raymond gimana bang? Lu itu kan ini. Ya mungkin ya katakan lu salah, mungkin lu benar, mungkin dia memang salah, tapi nggak menjamin gua suatu hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Makanya gua nggak berani ngomong apapun. Makanya sejak menyadari hal ini, di segala platform sosial media gua, di Instagram gua, di Twitter gua, apapun kasus yang rame dibahas, kalau itu menyangkut personal orang ya, gua nggak mau jamin atau ikut dia ini, karena kita ini ragging people ya, kita ini orang-orang yang marah ya gue bilang. Dan ketika kita mendapatkan satu tempat untuk mengekspresikan kemarahan itu, maka kemarahan itu akan jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan itu sesuatu yang gak akan gampang diubah. Karena untuk mengubah hal itu, mengubah masalah emosional tadi, ya lu butuh gak emosional dulu. Gimana lu gak emosional? Yang pertama ya hidup lu lebih enak dulu. Pengetahuan lu bertambah dulu, karena semakin bertambah pengetahuan, kebijaksanaan lu kan seharusnya bertambah. Tentang memahami kompleksitas suatu masalah kan, perspektif dari suatu masalah. Kalau biasanya lu cuma melihat 2, sekarang lu melihat 10, tentu semakin besar tanggung jawab lu, semakin besar pengetahuan lu, maka semakin berhati-hati lu untuk membicarakan sesuatu. Yes. Dan itu juga yang mungkin sedang waktu itu lu lakukan, tanpa lu pasti nggak akan pernah berpikir kalau konten itu bakal jadi kayak gitu kan. Sama sekali. Dan nggak ada yang menjamin kalau gue nggak bikin konten kayak gitu loh. Make sense. Tapi ya plusnya awareness-nya kan bangkit. Awareness-nya bangkit. Nah sekarang Anda selesaikanlah itu ketakutan itu. Tapi gini kan, balik lagi. Cara solve ketakutan adalah dengan pengetahuan. Tapi analoginya ini udah nasi jadi bubur nih. Kayak udah kesebar ke semua orang. Tapi pengetahuan itu sesuatu yang belum tentu orang mau cari. Sebenarnya gue setuju banget kalau misalnya ditanya Indonesia tuh kaya komoditas yes, kaya kekayaan alam yes, kaya dengan yang ini gue agak setuju gak setuju. Dia bilang kayak gini, 2045 kenapa kita bisa jadi negara perekonomian yang terkuat? Salah satunya adalah bonus demografik. SDM kita bakal lebih banyak yang produktif dan lain-lain. Tapi menurut gue it's not about the quantity. Tapi gimana cara kita ngelakuin pemerataan kualitas SDM itu. Nah ini kita bisa debat ini. Nah boleh. Karena dulu gue juga berpikir demikian. Oke. Apa yang bikin berubah? Apa yang bikin berubah? Di sini ada 10 orang. Di sini ada 10 orang misalnya. Kalau dibanding di sini ada 5 orang. Kalau kita mau beli rokok. Tentu dengan ada 10 orang perokok, itu kita akan spending uang lebih banyak daripada 5 orang perokok. Tetap aja kuantitas itu penting. Itulah kenapa bisnis Jepang hidup. Karena disupport. Karena difasilitasi. Karena masalah populasi mereka yang sekarang semakin berkurang. Nah sekarang. Berarti sebagai konsumsi dong. Populasi sebagai konsumsi bukan produktif. Nah sekarang yang dikonsumsi apa dulu?
Sekarang kalau kita pemenuhan kebutuhan dari UMKM banyak. Produksi kita sendiri memang kita nggak produksi handphone, Pak. Tapi kan meja ini bisa jadi, ini bukan IKEA kan ya? Bisa jadi dari Jepara, bisa jadi dari Kudus. Iya, semakin besar konsumsi semakin bagus dong. Uang berputar dong. Yang sekarang perlu diarahkan adalah kemana konsumsi ini diarahkan. Nah, maksud gue, lu benar dengan bilang kualitas itu penting, tapi bukan berarti kuantitasnya dikurangi. Kuantitas yang demografi Indonesia adalah gift yang maha kuasa, cuy. Iya kan? Bagaimana lu mengurangi? Pakai program KB 1 anak. Kan nggak mungkin, susah. Iya, nggak mungkin. Iya kan, gak susah. Mungkin. Dan sekarang pun ternyata kalau kan dulu ditakutkan di tahun 80-an atau 90-an itu, maka sampai kampanyenya KB itu di hype banget. 2 anak cukup itu kan. Takutnya ada lonjakan populasi di kita. Karena itu juga nggak sehat kan kalau terlalu banyak mulut untuk makan gitu kan. Cuman ternyata itu berhasil. Sekarang pun pertumbuhan, kalau lu lihat data, ada data BPS-nya semua. Pertumbuhan jumlah populasi Indonesia itu nggak yang dari 100 tiba-tiba 500 tiba-tiba 800. Kita bertahan di angka sekitar 200 sampai 300 dan itu bertahan berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau nggak salah dari medio 2000-an itu udah 200. Naiknya itu normal. Artinya pengendalian populasi kita dengan program itu berhasil. Sekarang masalahnya adalah bagaimana populasi ini bukan cuma konsumsi, tapi juga menghasilkan satu produk. Itu kan yang lu maksud. Nah, yang gue challenge adalah bukan berarti banyaknya populasi ini adalah masalah. Karena sebagus apapun produk yang dihasilkan, karya terbaik anak bangsa tidak akan berguna kalau tidak ada yang beli, Pak. Tapi kan berarti analoginya kejar-kejaran sama pemerataan informasi dan hidup layak. Analoginya gini kan, kalau kita ngomong at least dari segi negara ya, kita ngomong ekonomi kan. Yang kalau yang berhubungan sama masyarakat, GDP per kapita. Indo masih berapa? $4.000. Singapura lemah. Secara data karena kita punya demografi yang banyak, punya orang yang banyak dan wilayah yang luas, jelas melihat GDP per kapita Indonesia kita akan melihat angka yang sangat-sangat. Lebih penting mana? GDP per kapita di mana setiap warga nanti ke depannya kayak punya power yang lebih banyak itu untuk, let's say gini, gue setuju kalau negara tuh mau maju, gue bergantung ke middle income. Middle class lah analogi gitu. Tapi sekarang berapa datanya? Sekitar 40-45% kalau nggak salah. Or maybe less. Itu terakhir gue cek di data 2020 gitu. Nah, analoginya dengan pertumbuhan populasi, kita nasib warga negara Indonesia nih analoginya. Gimana cara kita ningkatin kualitas itu? Soalnya kan dari problem semua ini, mau ekonomi dan lain-lain, itu basically literasi lah. Ya literasi, mau itu keuangan, edukasi dan lain-lain gitu kan. Gimana cara kita solve itu gitu? Dan negara kalau misalnya dengan nggak kejar-kejaran per kapitanya terus rendah terus, kayak itu efek nggak sih umpamanya posisi kita di negara lain gitu? Apa yang gue pahami soal ekonomi adalah negara dengan luas wilayah yang besar dan jumlah populasi yang banyak tidak akan pernah bisa punya GDP per kapita yang bagus. Dan apakah itu indikator penting nggak sebenarnya buat negara? Cuma change year on year yang penting apa relatif dengan negara lain yang bisa diukur di situ? Menurut gue penting. Menurut gue sangat-sangat penting. Tapi di satu sisi kita harus tahu tantangannya berbeda kalau kita bandingin dengan Singapura, Jepang, Korea, something like that. Kalau cuma melihat GDP per kapita ya. Karena dengan kayak gini, dengan luasnya sebanyak ini dan masyarakat yang sebanyak ini, tentu ini akan jadi problematika yang hanya akan menghasilkan debat kusir lagi. Paham kan maksud gue? Ngerti. Nah, artinya kayak gini. Tapi di satu sisi GDP per kapita rendah, kita bisa tahu kalau kesenjangan sosial itu nyata. Apalagi kalau di kehidupan kita melihat orang yang super kaya dan luar biasa. Kalau lu tanya gimana solusinya meningkatkan kualitas masyarakat ini, bagaimana solusinya supaya masyarakat ini punya quality yang lebih baik, pendapatan per kapita kita naik, punya penghasilan yang bagus, maka akan banyak jawaban-jawaban normatif dan diplomatis yang bisa gue keluarkan. Edukasi, pendidikan, pembukaan kesempatan lapangan kerja. Tapi itu adalah jawaban template yang sudah beribu-ribu kali dilakukan. Intinya kayak gitu kan. Edukasi ya. Let's say edukasi itu harus turun ke bawah kan. Edukasi itu harus benar. Gue malah mikirnya orang kuliah itu harus gratis. Nah tapi untuk edukasi turun ke bawah, uang harus turun ke bawah gitu. Iya. Kan ada teorinya kan, trickle down ekonomi. Ya harapannya dituang dari atas nih, lama-lama sebaran ke bawah. Tapi ternyata kenyataan trickle down malah bikin orang di atas gelasnya makin gede. Dapat sisa-sisa tetesan doang turun ke bawah gitu. Gue pernah di satu acara gue bahas soal ini, skupnya mungkin lebih umum tapi ya relate ya. Soal bagaimana mengubah Indonesia jadi negara yang lebih baik gitu. Yang pertama,
dasar paling fundamental dalam satu bangsa adalah pengetahuan, edukasi, pendidikan. Lu nggak akan punya negara yang bagus kalau kesadaran atas pendidikan, bukan pendidikannya, kesadaran atas pendidikan itu masih rendah. Karena semua orang sekarang punya akses yang sangat berbeda-beda, sampai lu buka sosial media lu bingung, loh kok orang di sini ngomong ini ya, dan ini jadi serius ya gitu. Oh bentar, kok ada yang percaya bumi itu zigzag ya? Perasaan lingkungan gue dari SD SMP gue nggak pernah ketemu orang yang percaya bumi itu zigzag gitu kan. Dan kita hidup dalam klaster-klaster yang jembatannya sangat jauh. Dan satu-satunya hal fundamental untuk mempererat jembatan ini balik lagi pendidikan. Setelah pendidikan yang baik, setelah lebih banyak, bukan semua ya, karena mustahil kesetaraan yang diimpikan oleh Marx di era modern, apalagi di mana orang-orang gapnya itu sangat tipis, apalagi di negara yang sangat banyak dan luas ini, gue bisa bilang itu utopis sekali. Kesenjangan itu pasti ada, pasti. Memang bagus kalau nggak ada kesenjangan, tapi untuk gue belum pernah punya satupun formula bagaimana menjadikan satu negara yang jumlah penduduknya banyak, luas wilayahnya luas, itu bisa benar-benar kesenjangannya kecil. Make sense. Kita bisa lihat India, China. Hal-hal hebat, hal-hal pintar lu akan ketemu di India dan China. Hal-hal aneh, hal-hal yang nggak masuk akal juga akan lu temukan di situ. Karena semakin banyak orang kan semakin renggang. Jadi ya kita pertama harus rasional dulu. Paham dulu problem yang do and don't yang bisa kita lakukan, yang nggak bisa kita lakukan. Kita bisa memperpendek kesenjangan ini, baik pendidikan tadi, baik birokrasi yang bersih, baik hukum yang jelas, dan masyarakat hukum yang jelas, produk hukum yang jelas, birokrasi yang bersih, operator yang baik, regulator yang baik. Karena pendidikan tinggi tapi regulator yang nggak baik, ya kayak lu bilang tadi, trickle down tadi, yang seharusnya tapi cuma dapatnya tetes-tetes doang. Tetesan doang. Kalau bagaimana ini bisa baik, ya pengawasannya harus baik. Tapi kalau orang yang, atau apa ya bilangnya, pihak yang seharusnya mengawasi ini nggak baik, maka ya mau bagaimanapun ini akan lost terus-terusan. Tapi ya balik lagi ke pendidikan tadi. Setelah pendidikan yang bagus ya regulator yang bagus, wakil yang bagus, representatif yang bagus. Nah itu akan jadi siklus lagi. Mereka yang bagus, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang berwenang, itu pasti akan sadar betapa pentingnya lagi pendidikan itu sendiri dan akses yang lebih luas untuk masyarakat. Sekarang kita berharap orang-orang di sana pintar, tapi untuk sekolah aja mereka masih harus jalan 3 kilo, 4 kilometer. Padahal kemauan mereka besar, keinginan mereka besar. Wah, gue pengen nonton kontennya Raymond misalnya, tapi harus nge-YouTube, gue harus naik turun gunung. Apakah dia akan kita bilang, lu kurang literasi bro, literasi finansial lu susah, lu harus cari tahu. Gimana gue mau cari tahu, ngeliat matahari aja sekali gitu. Kan bisa kayak gitu. Nah ini yang menarik nih, ini kan soalnya selama ini kan kita bahas di Indonesia tuh, narasinya sama kalau kita ngomong publik. Indonesia tuh bagus, resilient. Tapi yang dilihat selalu posisi high levelnya. Atau mid levelnya. Atau mid lah, ya. Jadi kita ngomong tentang pertumbuhan ekonominya, how komoditas kita kuat, trade balance kita sekarang jauh lebih kuat dibanding krisis sebelumnya. Tapi kenapa sekarang tuh masih kayak di warga sampai ini kita coba jawab dari semua kesenjangan ya, dari orang yang paling atas ke paling bawah. Orang ngelihat Indonesia itu sekarang bagus atau jelek? Kalau misalnya bagus, menurut lu bagusnya apa, jeleknya apa? Bagusnya. Yang bisa dijawab kalau misalnya orang nonton ini nih, rural nonton. Yang bagus apa, yang jelek apa, yang bikin mereka harus optimis? Hal bagus dari Indonesia yang harus kita pahami pertama ya, neraca perdagangan kita lagi oke, devisa kita lagi oke, pendapatan kita lagi oke, baik dari pajak non pajak, komoditas kita lagi dicari, batu bara yang dulu diblok di mana-mana sekarang dicari, harganya melambung tinggi, sampai biji bunga matahari, minyak biji bunga matahari yang dulu mensupport Eropa, sekarang makin susah, akhirnya orang mana cah sawit ya kan, itu lagi oke. Kedua, 90% ekonomi kita digerakin sama UMKM. 90% UMKM? 90% UMKM. By data ya. Perputaran ekonomi ya. Itu bisa baik atau buruknya bisa lu lihat dari perspektif yang berbeda itu. Nah, tapi dengan 90% UMKM kalau kita bicara soal krisis dan goncangan ekonomi global, makanya gue bilang tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global itu kayak blessing in disguise. Iya. Ya kan? Artinya, oh ya kita
Kita adalah negara yang bisa menghidupi diri kita sendiri, Iya. memberi energi untuk diri kita sendiri. Beda dengan Eropa, sekarang gas putus, Jerman udah kalang kabut, itu BMW, Mercy, semua sektor manufakturnya bisa mati. Sekarang di beberapa negara Eropa Tengah, di Slovenia, Slovakia misalnya. Terus kemarin ada yang cerita dari Norwegia, bukan Norwegia sih, Finlandia apa. Pokoknya semua negara Eropa Tengah, Utara, Timur. Oh Belanda bahkan, even Belanda yang negara maju gitu. Katanya sekarang kalau malam, semua lampu jalan itu mati. Segitunya. Turki bisa hancur belas-belasan kayak gitu. Atau Sri Lanka. Turki 100% energinya bergantung sama impor. Gila, itu gila sih. Ya kan? Maksudnya ini hal yang bagus loh, Pak. Ini bagus. Maksudnya kita tuh, oh ternyata Indonesia itu ada yang disyukuri gitu. Selama ini kan dulu gue mikir waktu SMA, wah tinggal di Indonesia ini menyebalkan. Satu-satunya nilai positifnya adalah gue bisa ngeteng rokok di Indonesia, di tempat lain gak bisa mungkin ya. Ada starring gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Gandum yang selama ini jadi problem di dunia. Kita kan berefek tapi nggak terlalu kerasa karena kita makannya padi. Iya. Iya kan? Itu logika sederhana nih untuk diterima banyak masyarakat. Tapi di satu sisi pupuk mahal. Karena kita bergantung sama impor. Nah itu kan berarti umpamanya kalau kita ngomong perputaran negara Indonesia kan, berarti kan yang paling ngaruh ke mereka adalah perubahan harga komoditas. Kalau harga naik atau harga turun itu bikin mereka ke efek. Dan itu mau nggak mau ngeling ke global economy itu. Iya betul. Dan seharusnya di sini baik government-nya ataupun bahkan pengusahanya yang bisa melihat peluang. Pupuk itu kan bukan benda yang kayak emas. Kalau contohnya pupuk ya, bukan komoditi kayak emas yang emang lu gak akan bisa buat emas kalau lu gak ketemu gunung emas. Nah katakannya begitu. Iya. Sekarang ya simpelnya misalnya bicara soal bisnis. Lu tahu nih, lu bisa lihat by data. Misalnya kita ngomong pupuk beberapa komoditas lain kan kayak gitu kayak bergantung sama impor. Lu bisa lihat data nih. Oh ternyata sektor ini kurang. Dan pertanian harus kita akui dalam 10 tahun 20 tahun terakhir. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan tapi nggak kita lakukan kan. Nah di sini sebenarnya bisa jadi peluang. Iya. Ini bisa jadi penyelesaian ketika lu bisa. Ya, ekonomi kan sederhana, supply and demand. Yeah. Once demand-nya tinggi lu penuhi supply-nya dan. Iya. Dan lu misalnya gue sekarang mikir, gue mau buat pupuk lah. Karena kita bergantung banget sama pupuk. Tapi kalau gue bisa mengasih substitusi di situ, bukan cuma menghasilkan keuntungan untuk gue bisa bermanfaat buat orang, bermanfaat juga buat market. Itu kan simpelnya kayak gitu. Iya. Tapi kan prakteknya ya banyak kompleksitas yang bahkan nggak bisa kita sebutkan dalam video ya. Cuma sederhana kayak gitu. Artinya apa? Artinya ketika orang dalam situasi seperti ini, mereka harus tahu dulu detail problemnya. Bukan cuma gambarannya, bukan cuma garis besarnya. Itu sih menurut gue. Jadi ya balik lagi edukasi. Kalau orang banyak yang tahu cara memproduksi pupuk dengan baik, it's gonna be good. Mereka dapat opportunity-nya gitu. Iya, bukan cuma opportunity, mereka juga akan bisa bermanfaat buat market secara keseluruhan. Karena kalau ini nggak problem solving nih, masalah pupuk ini nggak diselesaikan, itu akan berimpact kemana-mana, kenaikan harga yang lain. Tau nggak? Tadi kan sempat kita ngobrol kan tentang approach kita tentang ini tuh kayak ada yang kurang pintar, ada yang kurang pintar tapi beragam pintar gitu. Lalu gitu kan. Sometimes tuh mereka kayak gini nih. Lu kan waktu itu sempat viral soal stoikisme, ya kan? Mereka nangkepnya kayak gini, stoikisme intinya kayak udah fokus apa yang lu bisa kontrol aja, lu nggak usah kontrol, lu lupain. Kan gitu. Itu silver lining yang mereka tahu gitu. Terus mereka nonton video gue kayak, oh yaudah ini gak usah kontrol gitu loh. Oh yaudah gue gak perlu ngapa-ngapain, percaya sama Tuhan gitu misalnya. Padahal udah stoikisme, ada yang pakai bela itu. Terus ada kayak gini, ini namanya jarang loh gue dengar. Adam Smith, Invisible Hand, Supply Demand, harga-harga. Mekanisme pasar. Ya, Wealth of Nation, Adam Smith. Itu kayak supply demand, itu semua bakal pelan-pelan kayak gitu. Terus intervensi negara, negara salah nih atau gimana nih gitu. Kayak hal-hal kayak gitu tuh gimana cara fill the gap-nya. Terus kita ngomong ekspor kan, orang bilang kayak ekspor is doing better gitu. Lagi kita trade balance positif karena ekspornya doing better. Tapi ada yang komplain lagi, ekspor kita kebanyakan raw material sama komoditas yang mungkin belum diproses, yang harusnya kita bisa dapat 10.000, kita jual 1.000 perak keluar gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu tuh kan sebenarnya something that orang bisa kita perbaiki, dan kita on progress untuk perbaiki. Iya. Tapi orang dengan gampangnya ngelihat one problem terus dia hit on Indonesia gitu. Itu yang selalu lu tanyakan, then what? Ya dan what gitu loh. Dan apa yang bisa dilakuin di sana gitu. Dan even lu mau ngelakuin pun itu bukan instan. Gue mau nanya ke lu satu, Pak. Lu mendukung BLT atau enggak? Bantuan langsung tunai, bantuan langsung
Lu salah satu yang pro atau kontra? Kalau terlalu banyak menurut gue kontra. Kalau secukupnya gue pro. Karena kayak sama halnya ya, sebenarnya kita ngomong BLT ya, takutnya dengan dikasih uang gratis, people don't appreciate dan literasinya rendah, mereka bakal menyalahgunakan BLT-nya gitu misalnya. Ada aspek itu yang sebenarnya gue kayak worry, apalagi kalau terlalu banyak gitu loh. Dan mindsetnya kebentuk berbeda. Nah kalau lu sendiri gimana? Nah itu tadi. Tergantung kondisinya Pak. Ketika APBN itu harus bergerak secara fleksibel, yang mana situasinya itu terkejar dengan waktu. Ini bukan masalah development, ini masalah penyelamatan. Itu kan harus kita pisahkan. Misalnya membuat satu ekosistem yang bikin orang-orang bisa memproduksi pupuk dengan baik, atau orang-orang bisa gak cuma ngimpor raw material tapi produk jadi. Misalnya katakanlah yang pernah gue buat waktu itu masalah minyak nilam, yang kita impor, kita penghasil minyak nilam terbesar. Yang parfum itu bukan ya? Parfum. Ya. Kenapa gak impor parfumnya? Itu kan butuh step yang jauh ya. Bukan jauh juga, sebenarnya bisa tidak begitu jauh asal ada komitmen dari semua pihak. Problemnya adalah komitmen ini kata yang sederhana tapi sulit. Ya kan? Ya, itulah intinya kayak gitu. Nah, cuman di situasi kayak gitu kita bisa bicara seperti itu. Tapi di situasi yang mana kalau satu tindakan itu salah, maka kita nggak ubahnya nasib kayak Sri Lanka misalnya. Makanya gue bilang BLT tergantung di mana diberinya, siapa penerimanya, dan kapan dikasihnya. Ketika situasi kayak gini, ya sekarang kita nggak punya pilihan lain selain BLT itu sendiri. Balik lagi masalah pengawasan tadi. Tepat sasaran atau enggak. Tapi di satu sisi kita nggak bisa berharap literasi finansial dia bisa tiba-tiba tinggi dalam waktu 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sementara nasi dia 3 hari ke depan itu belum kepikir. Itulah kenapa walaupun bentuknya tidak BLT itu memanjakan gitu. Tapi situasi yang waktu itu, apalagi yang bahkan efeknya masih sampai sama sekarang ya, kayak misalnya masalah minyak goreng atau COVID-19 kemarin, itu benar-benar harus dilakukan dan perlu dilakukan. Karena at least kita tahu ini masyarakat yang menerima itu memang layak gitu. Terus problem yang lain muncul lagi, layak atau enggak. Itulah sistematika yang benar-benar kompleks ya. Negara ini kompleks ya gitu loh. Untuk memahami situasi, nggak salah orang bilang BLT itu tidak mendidik. Oh iya, tapi yang diperlukan sekarang ini bukan pendidikan loh, kehidupan loh gitu. Tapi siapa yang bisa menjamin itu akan tepat sasaran atau enggak? Kan ada datanya benar atau enggak? Beneran dia penghasilannya cuma 300.000. Ngeceknya harus sampai sejauh itu Pak. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang lumayan pedang bermata dua ya. Kalau kita ngomong negara nyelamatin, kita in the border of dying gitu misalnya. Kita lebih penting selamatin mana? Selamatin warga dulu apa selamatin ekonomi kita? Yang ujungnya bisa selamatin seluruh warga. Is the sacrifice play untuk kayak let's say kayak gini nih, kita ditodong nih misalnya. Kita harus melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa merugikan kelas paling bawah gitu misalnya. Atau kelas paling atas gitu. Tapi it will save our economy gitu. Kita sebagai warga Indonesia, karena judulnya masa depan warga Indonesia nih, nasib kita. Negara tuh sekarang prioritasnya apa sih kalau menurut lo? Yang harusnya paling penting gitu. Boleh mention salah satu topiknya, let's say inflasi, let's say pertumbuhan ekonomi, let's say kayak yang harus benar-benar dikendalikan oleh negara sekarang ya. Jaminan sosial yang harus benar-benar bisa diberikan negara, dan itu yang berusaha dilakukan negara sekarang. Menjamin bahwa masyarakat yang akan terdampak nantinya itu tidak akan merasakan dampak yang begitu besar. Itu yang perlu. Kalau at the cost of ekonomi Indonesia? Gini, kita bisa kasih sampel yang paling gampang itu waktu COVID-19. Kayak pertanyaan lu tadi kan. Menyelamatkan warganya dulu atau ekonominya dulu? Kebijakan yang diambil waktu COVID-19 itu ditentang banyak orang. Sangat-sangat ditentang. Tapi 2 tahun kemudian, walaupun dengan segala kekurangannya, walaupun dengan segala kelemahannya, kita tahu kalau sampai 1 bulan ekonomi kita berhenti berputar waktu itu, apa yang terjadi? You never know gitu kan. Yang bisa menyelamatkan ekonomi kita, yang bikin kita gantiin India jadi tuan rumah G20 tahun ini, karena India dalam keadaan gak siap dan gak banyak negara yang siap, atau tuan rumah pertemuan ASEAN tahun 2023, atau pertemuan yang bikin FIFA memilih Indonesia jadi harusnya India, tuan rumah Piala Dunia. Harusnya India? India harusnya tahun ini. Masalah kesiapan tadi, masalah case tadi, masalah situasi tadi. Artinya, terkadang orang memisahkan menyelamatkan warga dulu atau menyelamatkan ekonomi dulu. Prioritas pertama warga, tapi cara menyelamatkan warga adalah menyelamatkan ekonominya. Makanya gue bilang,
membahas ekonomi, membahas finansial itu nggak bisa black and white. Exactly. Nggak bisa kompleks, bener. Tapi harus dijelaskan. Dampak, nggak bisa yang bilang itu buruk banget, nggak bisa juga bilang ini bagus banget. Masalah inflasi benar ya. Semua orang bilang, oh inflasi hal yang jelek. Inflasi itu bukan hal untuk dihilangin loh. Inflasi itu perlu loh. Inflasi perlu happen. Iya. 2,5% kan. Yang dibutuhkan dari inflasi adalah pengendaliannya. Sekarang kalau dengan pemahaman seperti itu, kita akan sangat gampang dibodohi. Apalagi dengan produk-produk politik misalnya. Karena setiap kenaikan inflasi dalam teori ekonomi, pengangguran menurun. Jadi gue tinggal cherry picking dong. Ketika misalnya gue mau jadi presiden, lihat saya bisa menurunkan angka pengangguran. Iya kan? Inflasi naik, pertumbuhan ekonomi naik dong. Karena uangnya berputar. Tapi di satu sisi nilai mata uangnya bisa rendah. Benar. Dan jadi oposisi ya tinggal ambil instrumen ini, komponen ini. Makanya membicarakan ekonomi itu nggak kayak membicarakan perang antara malaikat dan setan misalnya, atau antara kebaikan dan keburukan. Setiap kebijakan pasti ada dampaknya. Nah, bagaimana meminimalisir dampak ini yang penting. Itu yang gue pahami 10 tahun bekerja di sektor finansial atau di otoritas yang mengatur fiskal kita ya. Karena gue tuh pernah wawancara Pak Khatib juga. Bahkan wawancara Profesor Emil Salim gitu. Jadi pembicaraan yang gue ingat adalah ketika seorang menteri keuangan dalam masa jabatannya selalu mengambil kebijakan yang populer, maka kalian harus khawatir. Make sense. Iya kan? Iya. Yeah. Karena defaultnya, makanya itulah kenapa akan di situasi yang sulit akan ada beberapa kebijakan yang tidak populer. Karena begitulah mengelola negara seharusnya. Dan terlalu gampang warga bilang ini semua salah gitu. Iya. Mereka black and white kan. Nanti setelah itu ya baru mereka kayak gue sepakat kita harus waspada. Iya. Berarti nggak boleh waspada dong. Berarti jangankan di situasi yang tidak dengan penuh, jangankan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini ya. Yang hingar-bingar pun lu harus waspada gitu loh. Itu sesuatu yang nggak harus. Kalau bicara masalah ada yang bilang, oh lu nggak, oh berarti kita nggak boleh nabung. Nabung itu bukan perkara resesi atau enggak. Gimana pun situasinya, kata guru SD lu ya nabung. Tapi kalau nggak ada urgensinya mana gerak mereka. Nah itulah problem. Story-nya kan, urgensinya kan. Sometimes bener nggak gini nih, pedang bermata dua ya. Sometimes apakah kita harus main jadi orang jahat gitu misalnya? Perlu nggak? Pasti gue yakin ada satu momen-momen di mana negara play the bad cop gitu misalnya. Karena mereka tahu literasi kurang, karena mereka apa? They do this decision untuk bikin semuanya gerak. Itu sebenarnya kayak pertanyaan yang gue lumayan gak bisa jawab sampai sekarang. Kenapa kayak gue tahu betul lo ngomong echo chamber ya, Pak Jokowi ngomong gelap gitu ya, pasti disalahartiin gitu. Gue tahu, dan tim PR-nya tuh kuat banget loh. Apa itu is it a necessary evil or not untuk bikin orang urgent dan aware? Tapi karena mungkin gue terlalu lebay, malah bikin kawanan gitu. Malah bikin semua orang malah stop roda ekonomi. Ekonomi 2023 gelap bukan dari Pak Jokowi, orang taunya dari Raymond Chin. Itu sesuatu yang unpredictable kan. Bener, gue jadi kayak extend itu terlalu jauh gitu. Lo tahu Pak, kenapa gue gak pernah bikin lower third? Salah satunya itu. Pak Jokowi bicara dengan kapasitasnya sebagai seorang presiden. Nah itu problematika yang mungkin kita nggak sadari ya. Dan sebagai seorang presiden memperingatkan hal itu, membicarakan kemungkinan terburuk, artinya dia punya tools untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun hal-hal yang harus dia lakukan ke depannya setelah dia memperingatkan situasi yang mungkin saja tidak baik. Benar. Berbeda dengan Raymond Chin, berbeda dengan Ferry Irwandi ketika kita bilang buruk. Ya gue nggak punya tools, gue nggak punya kabinet, gue nggak mengendalikan lembaga-lembaga finansial untuk melakukan kebijakan ini, untuk melakukan proyeksi ini. Itu problem kenapa setelah menuju akhir nih kita balik lagi ke awal, soal kepakaran itu penting. Soal expert itu penting. Soal kredibilitas itu penting. Walaupun semua orang adalah PR misalnya, semua orang yang walaupun sifatnya sharing, tapi di satu sisi dulu gue pernah debat sama Timothy. Pertama kali gue kenal sama Timothy itu karena debat, karena berantem di kolom komentar. Dia ngerasa gue terlalu menjelaskan sesuatu itu terlalu, biasalah Timothy ya. Terlalu apa nih? Terlalu layer paling atas gitu loh. Terus gue bilang, lu mau gue ngomong kayak gimana? Kayak gini-gini, lu salah. Ya di satu sisi itu jadi konten, maksudnya substansi atau narasi yang kita sampaikan atau
bahan yang kita sampaikan mungkin nggak terlalu kuat, tapi di satu sisi yang lain adalah kita menghindari resiko-resiko yang mungkin nggak kita prediksi. Yang bisa disalahartikan, bisa disalahkan ke audiens apa gitu. Misalnya kayak konten gue terakhir ngomongin masalah MBS, CDO, masalah hosting property kan, masalah supply mortgage. Gue bisa ngejelasin soal credit default swap sebenarnya. Tapi ya karena gue tahu Ferry Irwandi 30 tahun dan 32 tahun berbeda. Dan gue akan ngerasa gue akan keren sih ngomongin soal CDS ini gitu. Tapi esensi dari ini penting gak sih? Jangan sampai CDS ini malah bikin pemahaman mereka jadi bias lagi, jadi distract lagi. Nah, itu Pak, itu yang mungkin luput di Anda lakukan kemarin. Benar, gue setuju. Gak diseleksi dulu nih, ini perlu gak orang tahu? Dan itu yang gue pelajari juga sama orang-orang hebat yang kayak tadi kita sebut Pak Bambang, Pak Khatib, Bu Sri Mulyani. Pekerjaan berat mereka itu bukan cuma melakukan perhitungan fiskal, bukan cuma melakukan proyeksi, bukan cuma membuat asumsi APBN. Pekerjaan berat satu lagi adalah bagaimana mengkomunikasikan itu ke masyarakat. Nah itulah yang mungkin kita kreator bisa pelajari dan jadi bahan evaluasi kita juga. Bukan mungkin gue bisa tahu 100 nih, tapi 100 nggak akan bisa bermanfaat kalau gelasnya cuma 50. Either gelasnya kita gedein jadi 100 dulu, or kita masukin 50 dulu, kita kasih gelas yang baru. Terus gue pertanyaan moral kalau gitu terakhir nih. Moral terakhir mulu nih, terakhir mulu. Sabar gak apa-apa. Lu percaya, lu pro dengan necessary evil gak? Kayak bahwa kadang lu tahu lu harus ngelakuin hal buruk ke orang, tapi lu tahu ini bisa menghasilkan hal baik untuk dia 5 tahun, 10 tahun ke depannya. Ya mungkin kalau lu gak ngelakuin ini dia malah hancur. Do you believe in necessary evil? Atau simple lah, yang orang mungkin lebih ngerti, white lie. Aduh. Ini udah individual nih. Udah personality nih. Gue tuh orang yang sangat tertutup dengan personalita gue. Gimana ngindarnya? Gimana ngelesnya ya? Lu gak bisa ngeles karena gue bakal jawab dari versi gue. Sometimes gue percaya. Ya. Karena kenapa lu percaya? Karena sometimes tuh, walaupun ini kesannya bagi kebanyakan orang tuh playing God. Ya kan? Karena lu kesannya kayak lu tahu apa yang dia gak tahu. Tapi analoginya gini, sesimpel gini. Ada di situasi, teman gue berdiri depan tebing. Dan depannya cuma kain, bawahnya jatuh mati gitu misalnya. Tapi dia percaya itu gak bakal mati gitu misalnya. Dan lu gak bisa stopin dia, jadi cuma bisa bilang ke dia apa gitu misalnya. Jadi gue tuh pernah ketemu situasi dalam hidup tuh gue ngerasa kayak that's the thing that happen, dan sometimes gue harus kayak ngomong necessary evil kalau dia nggak percaya kalau misalnya gue bilang itu benar jatuh gitu misalnya. Jadi kayak situasi-situasi moral kayak gitu kan, dan in a way kan kita harus mikirin itu salah satu yang kita pikirin kalau kita jadi content creator. Karena sometimes gue refrain karena gue tahu lo punya 100 nih, gelas dia 50, tapi lo tahu dia perlu tahu 70 gitu misalnya. Tapi nggak bakal masuk nih karena 0 sampai 50 gitu. So sometimes lu ubah 0 sampai 50-nya jadi 0,20, sometimes agak sedikit gak akurat biar dia reach 70 gitu. Misalnya kayak gitulah, analogi paling bodohnya lah. Lu percaya gak dengan ada namanya itu? Personal nih, udah gak bisa ngeles nih. Dia tuh jelasin lagi dia. Gue kasih analogi lebih simpel lah. Oke. Itachi Uchiha misalnya. Oke. Naruto gak sih? Gue at least gue ngerti story itu. Kalau One Piece susah ya. Naruto One Piece orang-orang di usia gue doang Pak. Itachi Uchiha misalnya. Kan Itachi Uchiha yang jadi bajingan gitu ya. Jadi brengsek membantai Uchiha gitu. Terus keluar dari Konoha. Karena emang butuh melakukan itu. Untuk mengawasi Konoha dari luar. Untuk menjaga pergerakan Akatsuki dan lain sebagainya. Ini bukan masalah percaya atau tidak Pak. Perlu atau tidak. Dan namanya dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, itu bukan lagi menjadi pilihan gitu, tapi keharusan melakukan hal-hal tersebut. Apa yang dilakukan Itachi Uchiha itu mungkin secara tidak kita sadari. Gue nggak bisa bicara banyak karena mungkin secara tidak kita sadari dilakukan oleh orang-orang, dan kita nggak pernah tahu orang-orang melakukan itu. Iya. Yang penting lihat esensinya aja, lihat manfaatnya aja. Yang lebih gede menurut gue, sometimes kita nggak tahu kalau negara ngelakuin itu atau enggak. Iya. Jujur kalau gue ngomong gitu itu ada kayak gitu. Gue kasih analogi lebih simpel lah. Misalnya, katakan apa yang lu lakukan di konten lu adalah sesuatu yang evil, tapi itu bermanfaat buat gue. Gue bisa bikin konten.
menghasilkan AdSense buat gue ya kan. Seenggaknya buat gue loh. Itu satu hal yang. Apakah seorang Raymond Chim membuat konten resesi ekonomi gelap 2023 untuk menghasilkan AdSense supaya Ferry punya alasan untuk buat konten dan menghasilkan AdSense juga? Ya, we never know. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan emang sebelum lu ngebuat konten itu, gue sama lu udah ketemu dulu di warkop ya kan? Gimana lu bikin ekonomi 2023 gelap? Nanti gue bikin gak segelap itu kok gitu lah. Who knows? Tapi kan intinya adalah memikirkan hal-hal yang gak akan bisa kita temukan jawabannya adalah sia-sia. Intinya ambil baiknya buang buruk. Untuk itulah kita belajar. Untuk itulah dibilang ikro, baca. Untuk itulah dibilang satu-satunya hal yang menuntun kita nanti sampai kita meninggal nanti adalah ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kita disuruh belajar. Semakin banyak lu belajar, semakin mudah lu memisahkan antara kebaikan dan keburukan untuk diri lu sendiri. Gue nggak lupa lagi tadi kayak gimana. Ya udah nggak apa-apa. Bisa lah kita. Wah, tadi vibingnya udah dapet ya. Antara ekonomi, filsafat, psikologi. Banyak semuanya bos. Aduh, oke, thank you banget ya udah datang di podcast ini. Pembicaraan sih menurut gue lumayan deep. Semoga semua yang nonton ini semakin pintar. Kita juga semakin pintar karena kita sama-sama belajar. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan kedepannya bisa lebih bermanfaat dalam bentuk video-video kita semua. Thank you bos. Thank you Pak. Ini nanti banyakan dari sini ya, angle gue kiri soalnya. Hey guys. Thank you.